رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, CEO and Founder Medital Kak Ivanda Putri, yang kami hormati Ketua Pelaksana Seminar Kesehatan Nasional Kak Hovifah Indah, yang kami hormati pemateri Seminar Kesehatan Nasional Smart and Safe Self-Medication, Bu Apoteker Adevia Mutiara Okta S. Farm. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adi Zati, selaku Master of Ceremony pada Seminar Kesehatan Nasional ini, yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Baik, sebelum saya bacakan susunan acara pada Seminar Kesehatan Nasional ini, kepada panitia dimohon untuk share link presensi terlebih dahulu. Dan kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengisi link presensi sebanyak 2 kali, yaitu di awal dan di akhir acara. Baik, link presensinya sudah ada di kolom chat. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Sambil menunggu peserta mengisi link presensi, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan SOP yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pertama, peserta dilarang membagikan meeting ID kepada orang lain selain peserta Seminar Kesehatan Nasional Smart and Safe Self-Medication. Kedua, peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas, rapi, saat Seminar Kesehatan Nasional berlangsung. Ketiga, peserta yang bergabung di Zoom diharapkan untuk merename nama sesuai dengan ketentuan yang diberikan panitia dengan format peserta underscore nama. Keempat, peserta diharapkan menyalakan video serta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama acara berlangsung. Kelima, pertanyaan dapat diajukan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Keenam, MC berhak mengatur jalannya Seminar Kesehatan Nasional. Ketujuh, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali telah dipersilahkan oleh pemateri atau MC. 8. Link presensi yang kedua akan dibagikan di akhir acara. Baik, untuk selanjutnya, saya akan bacakan rundown pada Seminar Kesehatan Nasional ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, acara yang keempat sesi tanya jawab, serta acara yang terakhir yaitu pengisian link presensi yang kedua dan penutup. Baik, langsung saja masuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga caranya bisa berjalan dengan lancar hingga akhir. Berdoa dapat dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, selanjutnya cara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan menempatkan posisi yang sopan. Dan kepada panitia yang bertugas, disilakan untuk share screen.
Baik, berikutnya cara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Gimana nih dari teman-teman peserta, apakah sudah pada siap untuk masuk ke acara inti? Harusnya sudah pada siap ya teman-teman, karena nanti acara kita kali ini akan menarik banget. Apalagi pembawa materinya sangat keren dan berpengalaman pastinya. Sebelumnya di sini bagi teman-teman peserta yang bisa open kamera, disilakan untuk open kamera. Dan jangan lupa disiapkan buku dan juga pulpennya. Nanti boleh banget nih dicatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Semisal nih nanti ketika sesi materi berlangsung dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditulis dulu aja di kolom chat Zoom biar tidak kelupaan. Tapi nanti ketika sesi tanya jawab, misal mau bertanya secara langsung, boleh raise hand aja teman-teman. Oke, ini sebelumnya nih dari teman-teman peserta, aku mau membacakan profil dari pemateri kita ya, dari Bu Apoteker Adevia Mutiara Okta S. Farm. Jadi beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2018, kemudian melanjutkan profesi apoteker di Institut Sains dan Teknologi Nasional pada tahun 2022 hingga 2023. Kemudian, untuk achievement-nya, beliau merupakan Best Content Icon Hijab Modeling 2022, kemudian Miss Content by Visual EO. Untuk pengalaman kerjanya, beliau merupakan asisten apoteker di klinik KTA Citayam Depok pada tahun 2018 hingga 2019. Kemudian sebagai tenaga teknis kefarmasian di Kimia Farma Bojonggede tahun 2019 hingga 2022. Kemudian sebagai tenaga teknis kefarmasian di Apotek Depok juga pada tahun 2022 hingga 2023 dan sebagai penanggung jawab teknisi di PT Genta Buana pada tahun 2023 hingga 2024. Dan tidak hanya di pengalaman kerja teman-teman, beliau juga di pengalaman organisasi, merupakan pengurus Palang Merah Remaja di SMK Farmasi Harapan Masa, kemudian juga panitia dari Farmasi Leadership and Organization di Universitas Pakuan, pengurus himpunan di mahasiswa farmasi, dan juga panitia pelayanan kesehatan. Kemudian beliau juga sudah mempunyai sertifikat kompetisi keahlian Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dan sudah mengisi di beberapa seminar. Seperti itu teman-teman. Oke, ini kan dari teman-teman peserta sudah tahu ya seberapa kerennya pemateri kita. Ini saya mau melihat semangat dari teman-teman peserta dulu nih sebelum menyapa pemateri. Bagi teman-teman peserta yang sudah bersemangat dan tidak sabar untuk mendengarkan materi pada pagi hari ini, boleh banget teman-teman diramaikan dulu di kolom chat Zoom dengan mengetik angka 1 nih teman-teman. Atau boleh juga nih kasih reaction jempol. Oke, ini udah ada beberapa yang berikan reaction jempol ya, tapi di kolom chat Zoom masih sepi nih. Mungkin boleh diramaikan di kolom chat Zoom-nya nih teman-teman. Ayo semuanya boleh mengetik angka 1 bagi yang sudah bersemangat. Oke, ini dari Kak Bella, dari Kak Sabil, dari Kak Ulfa, dari Kak Devina. Oke, ini udah banyak ya mengetik angka 1 di kolom chat Zoom, karena udah pada bersemangat, langsung aja kita coba sapa pemateri kita. Di sini udah ada Bu Adevia. Halo Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi semua. Selamat pagi Kakak Dinda. Gimana Bu, puasanya lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Ah, oke Bu, Kak, ini kan di kolom chat Zoom dari teman-teman sudah rame nih Bu mengetik angka 1, sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Bu Adevia. Gimana nih dari Bu Adevia, apakah sudah siap untuk berikan materinya Bu? iya sudah. Oke, karena dari teman-teman peserta sudah tidak sabar dan dari materi kita juga sudah siap, langsung aja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bu Apoteker Adevia Mutiara Okta S. Farm. Kepada Bu Adevia disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak MC telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang zoomedikasi. Halo teman-teman sejawat semua, teman-teman tenaga teknik kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya. Bagaimana nih puasanya hari ini? Semangat terus ya. Sebelum saya membawakan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya apoteker Adevia Mutiara Okta, biasanya dipanggil Via. Sebentar saya share screen dulu. Hmm.
Teman-teman sejawat semua pastinya udah nggak awam nih tentang soal medikasi. Mhm, untuk saya ingin menambahkan materi tentang soal medikasi, semua sejawat apoteker pastinya udah paham nih tentang apa itu swamedikasi. Swamedikasi adalah tindakan seseorang untuk mengobati diri sendiri tanpa resep dokter menggunakan obat bebas atau yang tersedia di rumah. Biasanya tujuannya untuk swamedikasi itu mengatasi keluhan ringan seperti demam, batuk, influenza, nyeri, pusing, diare, sakit mah, kecacingan, penyakit kulit seperti jamur, dan lain-lain. Tentunya apoteker di sini harus mempersiapkan pemahaman agar pasien aman dan efektif ketika minum obatnya. Swamedikasi mempunyai manfaat nih yang beragam. Ada kemudahan akses, menghemat waktu dan biaya dibandingkan konsultasi dokter untuk keluhan ringan. Biasanya medikasi ini didapatkan di apotik. Jadi kan kalau misalnya keluhannya ringan, nggak perlu nih untuk antri-antri ke dokter atau emang, di sana, untuk ke klinik atau ke rumah sakit kan jauh ya. Nah, yang terdekat kan di dekat rumah tuh apotik. Nah, bisa nih kalian untuk keluhan-keluhan ringan pasien tersebut bisa datang ke apotik. Lebih ju dan Memperdaya diri membantu individu mengelola kesehatan secara mandiri. Jika pasien tersebut, ingin menyetok obat, tapi untuk obat di rumah tetapi, dilihat juga nih, untuk misalnya buat keluhan ringan-ringan bisa disimpan di cara penggunaannya, cara penyimpanannya, sampai misalnya kan kalau untuk sirup bisa dilihat nih cara penyimpanannya bisa sampai 90 hari, untuk penggunaan tablet juga bisa dilihat, bisa lihat dari expirednya date-nya tersebut. Dan juga harus memperhatikan nih dosisnya dan cara penggunaannya. Biasanya untuk keluhan ringan itu tersedia juga untuk cara penggunaannya di kemasan obat tersebut. Seperti di obat bebas itu tertera cara penggunaannya juga. Nah, untuk yang ketiga itu mengurangi beban sistem kesehatan, mengurangi kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk kasus sederhana. Seperti misalnya kan pasien tersebut keluhannya ringan. Jika ke rumah sakit kan karena kan di rumah sakit kan banyaknya orang-orang sakit, pastinya banyaknya virus-virus dan infeksi-infeksi lainnya. Nah, biasanya kalau emang keluhannya ringan, lebih baik mengantisipasi untuk tidak ke rumah sakit, karena takutnya nanti cuma keluhannya ringan, ternyata malah terdapat masalah lain, infeksi-infeksi lain seperti itu. Apalagi untuk seperti lansia, anak-anak, itu rentan sekali kalau untuk ke rumah sakit kan, apalagi misalnya anak-anak keluhannya demam, ternyata udah dikompres tidak turun-turun, terus dibawa ke rumah sakit malah terdapat infeksi lain. Nah, seperti itu mending waspada dari sekarang untuk kalau keluhan ringan ya lebih baik ke apotik, nanti bisa dijelaskan oleh apotekernya. Nah, selain medikasi juga pasti adanya resiko nih, tapi kita perlu tekankan untuk tidak memberikan kesalahan-kesalahan seperti medication error ke pasien tersebut.
Oke teman-teman, ini mohon ditunggu ya. Oke, ini dari pemateri kita sudah join kembali. Bagaimana Bu? Sudah aman nggak? Oke, ini mungkin kepada panitia boleh nih dari Bu Adevianya dijadikan co-host? Mohon maaf semuanya, maaf ya ini terkendala sinyal di sini. Tadi udah sampai mana tuh ya materinya? Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Eee, mmm, jadi untuk somedikasi itu mempunyai manfaat, yaitu terdapat 3 manfaat, yaitu kemudahan akses menghemat waktu dan biaya dibandingkan konsultasi dokter untuk keluhan ringan. Biasanya nih, kalau kita ke dokter kan takutnya antri, belum antri, terus lokasi ke dokter, ke klinik itu jauh, lebih baik mending yang kalau untuk keluhan ringan bisa kalian dapatkan di apotek. Misalnya di apotek yang terdekat rumah kalian, lebih baik kalian ke apotek. Untuk yang kedua itu pemberdayaan diri, itu membantu individu mengelola kesehatan secara mandiri. Biasanya nih kalau misalnya pasien mau nyetok obat di rumah, keluhannya seperti yang ringan-ringan, itu bisa pasien menyetok obat, tapi dilihat lagi nih masa expired date-nya obat tersebut, terus cara penggunaan obatnya, terus cara penyimpanannya. Biasanya kan kalau untuk sirup itu cara penyimpanannya sampai 35 hari, untuk penggunaan salep itu cara penyimpanannya bisa sampai 90 hari. Nah, untuk, obat-obatan bebas itu cara penggunaannya juga bisa dilihat dari kemasan obat tersebut tuh, nanti pasien tersebut bisa baca. Untuk yang ketiga itu mengurangi beban sistem kesehatan, mengurangi kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk kasus sederhana. Biasanya misalnya kita ke rumah sakit nih, Eee, ke rumah sakit, terus pastikan di rumah sakit kan bukan kita ya yang ya maksudnya pasien-pasien lain kan juga banyak yang sakit tuh, banyaknya pasti virus, terus infeksi-infeksi lain. Nah, untuk lebih rentannya ke rumah sakit kan misalnya dia keluhannya ringan, dan nanti pas di rumah sakit malah terjadi infeksi-infeksi yang lain. Nah, itu kita perlu waspadai tuh. Terus apalagi untuk pasiennya anak-anak atau lansia itu kan pasti rentan banget kan untuk ke rumah sakit. Nah, lebih baik kalau misalnya keluhannya ringan, bisa kalian untuk yang terdekat ke apotek, seperti itu, untuk membeli obatnya. Iya lanjut, Kak. Nah, sesuai medikasi itu pastinya ada resikonya. Untuk itu kita perlu tekankan untuk pemberian obat, yaitu dosis yang salah, penggunaan obat tidak sesuai aturan bisa berbahaya. Makanya untuk pasien itu kita perlu tekankan bagaimana cara penggunaan obatnya, itu obatnya untuk anak atau untuk lansia, karena kan dosis anak dan dosis lansia juga berbeda, dosis dewasa juga berbeda. Nah, yang kedua itu efek samping, reaksi alergi atau interaksi obat yang tidak terdeteksi. Makanya perlu tekankan juga kepada pasien, pasien tersebut mempunyai riwayat alergi atau tidak. Nah, kalau misalnya pasiennya mempunyai riwayat alergi, misalnya pasiennya riwayat alerginya parasetamol, bisa kita ganti golongan yang berbeda seperti golongan ibuprofen yang fungsinya sama untuk mengurangi nyeri tersebut dan menurunkan demam, seperti itu. Yang kedua itu penundaan diagnosis, menutupi gejala penyakit serius yang memerlukan perhatian medis. Nah, jadi misalnya pasien tersebut
ternyata mempunyai riwayat penyakit lain nih, misalnya hipertensi, diabetes. Nah, itu kita, perlu tuh tekankan supaya minum obatnya misalnya, obatnya tidak berbarengan dengan, obat-obat kayak punya riwayat hipertensi gitu, untuk tidak menimbulkan reaksi efek yang lain, efek samping yang lain. Yang keempat itu, contoh penggunaan antibiotik sembarangan dapat menyebabkan resistensi bakteri. Nah, itu tuh perlu waspadai nih, untuk apotek-apotek biasanya tuh ada beberapa apotek yang masih yang memberikan ketika suami dikasih, antibiotik tanpa resep dokter. Nah, lebih sebaiknya kita perlu waspadai ya, kalau untuk penggunaan antibiotik itu di-stop dulu, jangan sampai diberikan ke pasien, karena kan kalau udah resisten bakteri nanti malah jadi susah ketika pengobatan. Jadi misalnya pasiennya ternyata nggak habis minumnya obat tersebut, nanti malah dosisnya bertambah bertambah, nanti makin sulit untuk diobati, seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, untuk, ketika kita memberikan surat medikasi kepada pasien, kita juga bisa memberikan jenis-jenis obatnya nih. Ada jenis-jenis obat bebas seperti, eee, kayak parasetamol, terus antasida, nah itu bisa diberikan. Terus obat bebas terbatas itu kita perlu perhatikan nih, peringatan-peringatannya juga di obat bebas terbatas. Bisa diberikan seperti kayak ibuprofen, CTM, cetirizine itu bisa diberikan juga. Terus obat wajib apotek nih. Nah, untuk apoteker bisa memberikan obat golongan keras, tetapi juga perlu diperhatikan juga tentang OWA 1, OWA 2, OWA 3. Nah, itu bisa diberikan maksimal, misalnya seperti kayak ranitidin bisa diberikannya cuma 1 strip, terus andalan, pil KB andalan bisa diberikannya 1 silkus atau omeprazol itu bisa diberikannya 7 tablet, seperti itu. Terus lanjut, Kak. Kak, bisa dilanjut? Kakak, bisa share screen-nya? Sebentar ya, enggak Bu, ini dari panitianya ada terkendala jaringan sebentar nih. Iya, Kak, makasih.
Yang slide 6 nih sekarang. Ini, ya, contoh kasus. Nah, ini ada contoh kasusnya nih. Untuk contoh kasus yang benar itu menggunakan parasetamol untuk demam ringan sesuai dosis 500 miligram setiap 6 jam. Jadi, bisa diberikan nih pasien parasetamol 4 kali maksimal 4 kali sehari, 1 tablet dengan dosisnya 500 miligram. Itu untuk contoh yang kasus yang benar. Nah, ini contoh kasus yang salah nih, mengkonsumsi antibiotik untuk sakit tenggorokan tanpa tahu penyebabnya. Nah, biasanya nih, pasien tersebut sebelumnya udah ke dokter, dan ternyata antibiotiknya masih sisa, tapi pasien tersebut mau ngelanjutin obat antibiotik tersebut. Nah, itu perlu dihindari untuk pasien itu tidak minum obat tersebut. Lebih baik kalau misalnya keluhannya sakit tenggorokan, bisa minumnya seperti kayak Degiro untuk mencegahnya tersebut, atau bisa dikasih methylprednisolone seperti itu. Karena kan, eee, kita tuh emang udah banyak banget wabahnya tentang resisten antibiotik ya, makanya untuk itu kita perlu tekankan untuk apoteker tidak memberikan sekarang antibiotik sembarangan tanpa resep dokter, seperti itu. Bisa dilanjut, Kak? Nah, untuk metode self-medikasi itu ada 2 metode, yaitu WHAM. W untuk what is the patient and what are the symptoms. Siapa klien dari dan apa gejalanya. Jadi kita untuk self-medikasi pada pasien, kita perlu tanyakan nih pasien tersebut, untuk pasien pengobatan sendiri, atau pengobatan orang lain, atau untuk suaminya, atau untuk istrinya, atau untuk anaknya, atau untuk nenek dan kakeknya, seperti itu. Dan perlu ditanya lagi nih, gejala pasien tersebut. Nah, terus untuk how long have the symptom, berapa lama timbulnya gejala. Jadi kita perlu tanyakan juga kepada pasien, berapa lama gejala tersebut, apa sudah 3 hari demamnya. Terus A untuk action taken, tindakan yang sudah dilakukan. Misalnya demamnya udah dikompres, tapi tidak turun-turun. Nah, itu bisa kita berikan obat penurun demamnya. Terus M untuk medication being taken, obat yang sudah digunakan. Nah, bisa kita tanya juga ke pasien, pasiennya sebelumnya udah minum obat apa, takutnya nanti malah double, pengobatan. Misalnya pasien di rumah punyanya Proma, itu kan golongan antasida. Nah, ternyata kita nggak tahu, kita nggak tanya pasien tersebut minum obat, malah kita kasih polisiran. Nah, malah jadinya sesama obat tersebut, jadinya, malah double minum obatnya. Jadi kita bisa kasih nih, misalnya pasien tersebut sakitnya lambung, bisa kita kasih, minum obat polisin tidak mempan, bisa kita kasih ranitidin atau enggak omeprazole, seperti itu. Nah, untuk metode keduanya bisa dilanjut, Kak? Nah, metode keduanya itu AS method, yaitu S untuk age appearance, yaitu usia klien. Misalnya pasien kita perlu tanyakan usianya berapa, misalnya untuk anak atau untuk lansia, untuk dewasa itu beda kan nanti cara pengobatannya, dosisnya. Terus self or someone else itu untuk diri sendiri atau orang lain. Jadi kita perlu tanyakan juga ke pasien seperti metode yang pertama tadi, untuk pengobatan sendiri atau pengobatan orang lain. Untuk medication, pengobatan yang sudah digunakan, baik dengan resep maupun dengan non-resep. Jadi kita perlu tanyakan juga ke pasien tersebut, apa pasien tersebut udah minum obat apa seperti metode yang tadi pertama. Untuk extract medicine, itu usaha lain untuk mengatasi gejala sakit. Ya seperti metode yang pertama tadi, misalnya dia udah sakit demam, terus udah dikompres tapi tidak turun juga demamnya, itu bisa dikasih obatnya. Terus time presetting itu lama gejalanya, seperti yang tadi kita tanya juga, lama gejalanya sudah berapa lama, seperti itu. Untuk untuk history, riwayat klien. Jadi kita perlu tanyakan juga nih pasien tersebut mempunyai, riwayat apa, hipertensi atau diabetes. Biasanya kan untuk penggunaan obat diabetes kan minumnya metformin nih. Dia bisa efeknya itu untuk gastritis, tukar lambung, bisa kita kasih karena efek dari obat metformin itu, makanya kita bisa kombinasi dengan obat, kayak
polisian, untuk golongan antasidanya, terus kalau misalnya dia penyakitnya hipertensi, terus ternyata dia batuk kering karena dia minum obat kaptropil. Nah, itu kan kaptropil efek sampingnya kan batuk kering. Nah, bisa kita kombinasi obat antitusif seperti dextropan HBr seperti itu. Terus untuk other symptom, gejala lain misalnya pasien tersebut, mempunyai gejala lainnya misalnya dia, sakit lambung, dia mual muntah, terus, kembung juga, bisa kita tambahkan obat antasida, terus mual muntahnya bisa kita tambahkan domperidon. Terus untuk danger symptom, gejala yang berbahaya. Nah, misalnya pasien tersebut batuk-batuk terus-menerus, ternyata batuknya itu mengeluarkan darah. Nah, itu kan udah gejalanya berbahaya kan, takutnya dia positif TBC, itu bisa konsultasi ke dokter lebih lanjut untuk penanganannya, seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, cara penggunaan obat yang tepat. Nah, ketika kita, suami dikasih, kita harus perhatikan nih, minum obat minum obat sesuai waktunya. Pasien itu minum obatnya untuk setelah makan atau sesudah makan, biar tidak salah untuk penggunaannya. Terus kita perlu tanyakan juga ke pasien tersebut hamil, sedang hamil atau menyusui, karena kan takut berbahaya juga tentang, kontraindikasinya tentang, ke janinnya tersebut. Terus gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Nah, misalnya, tabletnya itu dihisap, ya harus dihisap. Kalau terus tabletnya dikunyah seperti obat mah kan, itu biasanya dikunyah, itu harus dikunyah. Terus kalau misalnya obatnya obat kumur, nah itu dikumur aja tapi jangan ditelan. Terusnya lanjut untuk yang minum obat sampai habis. Nah, misalnya penggunaan Combantrin itu kan biasanya kan diberikannya ada 2 tablet. Nah, itu harus dihabiskan 2 tablet, jangan sampai cuma minum 1 tablet aja untuk yang dewasa, nanti malah tidak berefek obatnya tersebut. Nah, lanjut, Kak. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan obat nih, seperti misalnya obatnya tetes hidung. Nah, itu bisa kalian pertama cuci tangan dahulu, terus obatnya dipegang, digenggam, nah terus dalam posisi duduk pasiennya, terus, kepalanya didengakin, ditetes ke atas 1 sampai 2 tetes, didiamkan beberapa menit, lalu langsung kepalanya ditundukkan, nanti cairannya akan keluar kotorannya. Terus kalau untuk penggunaan semprot hidung, pertama kita cuci tangan dahulu, terus obatnya digenggam, posisinya dalam keadaan duduknya 90 derajat lurus, nanti obatnya disamperin, dimasukin ke hidung, disemprot, dihisap, baru nanti pasien tersebut nunduk, nanti cairannya akan keluar. Kalau untuk obat tetes telinga itu pertama kita juga cuci tangan dahulu, nanti obatnya dipegang, terus yang misalnya kuping yang kanan yang sakit, kita teteskan posisi dalam keadaan miring sebelah kiri, kita teteskan 1 sampai 2 tetes, kita diamkan, beberapa menit, setelah itu baru ditegakkan kemiringan ke kiri, nanti akan cairannya akan keluar. Kalau untuk yang sebelah kiri juga ditetesan juga seperti itu 1 sampai 2 tetes, didiamkan beberapa menit baru dimiringkan ke kiri, seperti itu. Nanti baru setelah itu cairannya udah keluar, cuci tangan. Lanjut, Kak. Nah, kesimpulannya itu medikasi bermanfaat jika dilakukan, pengetahuan dan tanggung jawab. Perlunya edukasi ke masyarakat nih, penting untuk mencegah terjadinya resiko tersebut. Seperti itu teman-teman, terima kasih ya sudah, mendengarkan paparan materi dari saya. Bila ada salah-salah kata, atau ada yang kurang paham, bisa kalian tanya-tanya atau sharing-sharing aja nih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih Bu Aditya atas pemaparan materinya, dan terima kasih juga nih kepada teman-teman peserta yang sudah menyimak hingga akhir. Langsung aja sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget nih langsung raise hand aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi apabila ada kendala jaringan, boleh banget teman-teman disampaikan di kolom chat Zoom biar saya bantu bacakan. Baik, Bu, ini ada pertanyaan dari Kak Herisan Jaya.
Halo Bu, izin bertanya, kulit kaki saya gatal dan terkelupas terkena jamur, dan ketika berobat dikasih salep dan salep. Saya sudah habis. Kemudian saya beli ke apotek atau toko obat dan saya oleskan kaki saya tidak ada perubahan. Pertanyaan saya, apakah harus berobat kembali ya sesuai resep dokter? Seperti itu, Bu. Hmm. Sebelumnya, pasien tersebut, eee, tadi atas nama siapa, Kak? Dari Kak Heri, Bu. Oh ya, Kak Heri izin menjawab pertanyaannya ya. Kakak pertama sudah ke dokter belum? Kalau misalnya, emang belum ke dokter, masih ke apotek belum ada perubahan, lebih baik mending ke dokter biar konsultasi atau soalnya takutnya nanti itu telapak kakinya takutnya ada infeksi, nanti bisa dikasihkan ke obat antibiotik atau enggak salep jamur, seperti itu, Kak. Masih kurang, paham, Kak? Kak Heri? Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga nih kepada Kak Heri atas pertanyaannya. Misal sudah cukup, ada pertanyaan tambahan atau ada feedback boleh disampaikan Kak Heri. Baik Bu, Iya. ini pertanyaan berikutnya dari Kak Arsa. Apa tantangan terbesar yang dihadapi apoteker dalam menjalankan suami medikasi dan bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu. Iya. Nah, tantangan terbesar, saya izin menjawab ya, Kak. Tantangan terbesarnya ketika medikasi itu pastinya ada beberapa pasien yang kadang, tetap kekeh dengan pendiriannya. Nah, tapi kita sebagai apoteker untuk menanggapinya harus bersikap seperti sopan, tetap menjelaskan apa yang, pasien butuhkan, seperti itu tantangannya. Biasanya emang terdapat dari pasien-pasien tersebut. Kadang kan makanya pasien-pasien lansia kadang kan, lebih banyak kekehnya tentang pendiriannya tersebut. Lebih baik kalau misalnya dia ada pendamping, kita bisa jelaskan dengan pendamping tersebut, biar nanti pendampingnya bisa menjelaskan ke pasien tersebut. Dan pastinya juga ada misalnya kita mendapatkan penggunaan obat, penyampaian obat ke pasiennya. Nah, penyampaian obat pasiennya takutnya kan cara penggunaan obatnya misalnya pasiennya salah. Nah, kita butuh pengulangan kepada pasien. Misalnya kita sudah menjelaskan cara penggunaan obat tersebut, nanti pasien tersebut mengulangi apa yang eee, kita kita kasih tahu cara penggunaannya supaya tidak terjadinya salah cara penggunaan obatnya tersebut. Seperti itu Kak tantangannya biasanya yang sering didapat, Kak. Sudah paham Kak? Kalau itu boleh bertanya lagi. Baik, terima kasih Bu Aditya atas jawabannya dan terima kasih juga nih kepada Kak Arsa atas pertanyaannya. Misal sudah cukup atau ada feedback atau pertanyaan tambahan, boleh Kak disampaikan. Baik Bu, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Apoteker Sudrajat. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana cara tahu kalau keluhan kita ini sudah di luar batas suami medikasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah terlanjur memberi dosis atau sediaan yang salah, Kak? Seperti itu, Bu. Iya, izin menjawab pertanyaannya untuk apoteker sederajat nih sama nih sama sejawat, ya jadi gini ya Pak, Bapak Sudrajat kalau misalnya pertama, tadi apa tadi pertanyaannya Kak? Maaf Kak, yang Untuk yang pertama, bagaimana cara tahu kalau keluhan kita sudah di luar batas suami medikasi? Seperti itu, Bu. ya, jadi misalnya, kita kasih contoh dulu, misalnya pasien itu demam, demamnya kan biasanya pasien demam kalau misalnya dia lebih dari udah minum obat yang udah kita kasih ternyata masih demam juga, demamnya udah lebih dari 3 hari, lebih baik konsultasi ke dokter. Karena takutnya nanti dari demamnya itu, ternyata malah timbul infeksi yang lain atau dia bisa cek lab ke dokter takutnya nanti, ternyata infeksinya dari tipesnya, seperti itu. Jadi kan perlu penanganan ke dokter, perlu cek lab juga. Dan terus kalau misalnya pasiennya juga kita perlu tanya, pasiennya misalnya batuk-batuk terus, batuknya udah berapa lama? Kalau batuk-batuknya rentan, misalnya sebulan, terus batuk-batuknya berdahak keluar darah, gitu ya. Nah, itu juga rentan kan takutnya pasien tersebut TBC
itu lebih baik konsultasi ke dokter. Nah, seperti itu sih, Kak. Terus kalau untuk pertanyaan keduanya apa, Kak? Untuk pertanyaan yang keduanya, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah terlanjur memberi dosis atau kesediaan yang salah, Bu? Seperti Nah, itu. iya, kalau misalnya kan tadi saya juga udah jelaskan kan, biar tidak adanya medication error, itu kita perlu tanyakan nih ke pasiennya tersebut, namanya, nomor handphonenya, alamat. Jadi kita misalnya kalau salah cara penggunaannya itu bisa kita, telepon pasien tersebut, kita ulang cara penggunaannya biar tidak terjadi kesalahan. Terus misalnya, terlanjur memberikan, parasetamol, itu kan dia ternyata keracunan parasetamol, itu juga kita bisa kasih antidotumnya misalnya asetilsistein seperti itu, biar, tidak berefek lain kan untuk pengobatan parasetamol kan keracunan bisa diobati dengan asetilsistein tersebut. Terus, makanya juga ketika kita sesuai medikasi tersebut kita harus, mengulang seperti yang tadi saya berikan, mengulang pengulangan pengucapan yang diberikan kepada apoteker tersebut kepada pasien. Jadi pasien mengulang tuh cara penggunaannya, biar juga tidak ada miskomunikasi, biar tidak juga ada salah-salah penggunaannya, seperti itu. Kakak Sudrajat, apakah sudah paham? Ya baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana nih, boleh dari teman-teman peserta, dari Kak Sudrajat juga misal ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup boleh disampaikan di kolom chat Zoom. Dan dari teman-teman yang lain yang tadi juga bertanya, mungkin karena tidak ada pertanyaan tambahan atau ini di kolom chat Zoom berarti sudah cukup mungkin ya? Oke ini Bu, ada pertanyaan terakhir nih Bu, chat untuk pertanyaan dikirim langsung ke saya dari Kak Samuel. Ini akan menjadi pertanyaan penutup juga. Apa yang terjadi ketika minum obat secara dosis berlebihan dan apakah bahaya kita salah minum obat? Seperti itu Bu Adevia. Ya, saya izin menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, kita ambil dari contoh juga, misalnya kalau misalnya, eee, apa tadi, Mbak? Saya ulang lagi. Kalau misalnya minum obat secara dosisnya berlebihan itu bagaimana? Kemudian apakah berbahaya ketika kita salah minum obat? Seperti itu Bu. Nah, ya kita ambil contoh nih misalnya obatnya parasetamol kan, tuh ternyata obatnya, demamnya atau nyerinya tidak berubah tuh selama 3 hari atau seminggu, terus tetap dia minum terus-terusan. Nah, itu kan untuk parasetamol efek sampingnya bahaya juga kalau untuk diminum terus-terusan ya. Jadi kalau misalnya, udah sembuh penyakitnya, udah demamnya udah hilang, nyerinya juga udah hilang, mending lebih baik di-stop. Entar nanti dikombinasi tuh sama vitamin biar juga fit-nya badannya jadi fit, lebih fit. Nah, terus kan kalau untuk efek sampingnya dari parasetamol itu kan ke hati ya, nanti malah jadinya lebih berbahaya kalau untuk digunakan terus-menerus. Makanya perlu diwaspadai juga untuk penanganannya kalau bila, nyerinya udah sembuh, di-stop aja, seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Samuel atas pertanyaannya. Mhm. Baik, karena tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir, Bu, boleh nih dari Bu Adevia untuk memberikan closing statement. Tapi sebelumnya nih bagi teman-teman peserta yang bisa open kamera, boleh banget persiapkan diri untuk open kamera karena setelah closing statement dari Bu Adevia, kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Kepada Bu Adevia, disilakan untuk berikan closing statement, Bu. Ya, jadi untuk saya ingin mengingatkan untuk apoteker-apoteker karena sekarang ini banyaknya wabah tentang resistensi, bakteri, itu mending lebih baik penggunaan antibiotiknya itu jangan digunakan tanpa resep dokter. Karena kan takut karena sekarang udah banyak wabahnya, pasien-pasien lain yang udah diberikan dosisnya terus-menerus nanti malah jadi makin sulit diobatinnya, seperti itu. Terima kasih ya untuk Kakak MC, terima kasih juga Kak, Media Talk juga yang udah telah mengundang saya sebagai narasumber, dan terima kasih kepada kawan-kawan sejawat, kawan-kawan tenaga kesehatan lainnya telah mendengarkan webinar dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.
Baik, terima kasih buat atas closing statement-nya. Oke, ini udah ada beberapa yang open kamera. Untuk teman-teman yang lain yang masih bisa open kamera, boleh open kamera dulu teman-teman. Kita dokumentasi ya sebentar. Oke, ini di slide yang pertama boleh mempersiapkan diri, saya bantu hitung sampai 3 untuk dokumentasinya. Satu, 2, 3. Oke, ini karena slide yang kedua dan seterusnya masih belum ada open kamera, jadi untuk dokumentasinya cukup di slide yang pertama saja. Terima kasih banyak kepada Bu Adevia selaku pemateri pada Seminar Kesehatan Nasional di pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu bisa kami semua terapkan. Misal dari Bu Adevia ada kegiatan lain, boleh Bu untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak juga, sama-sama. Oke, teman-teman, karena tadi dari materi kita sudah memberikan closing statement dan kita juga sudah melakukan dokumentasi, jadi langsung aja kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu pengisian link presensi yang kedua dan penutup. Itu udah di-share ya oleh panitia di kolom chat Zoom, jadi silahkan diisi. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bahwa mengisi link presensi ini sebanyak 2 kali, yaitu di awal dan di akhir acara. Jadi nanti misal sudah selesai nih mengisi link presensinya, baru langsung konfirmasi aja di kolom chat Zoom dengan mengetik angka 2 teman-teman. Oke, ini sambil menunggu konfirmasi dari teman-teman peserta juga, saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan menyimak acara ini mulai dari awal hingga akhir. Kemudian bagi yang mau melihat hasil rekamannya, boleh teman-teman di-searching di YouTube Mediatalk, karena kami juga melakukan live streaming di sana. Dan untuk informasi seminar menarik lainnya dengan materi dan pemateri yang tidak kalah keren pastinya dengan pemateri pada pagi hari ini boleh teman-teman dikepoin aja Instagram-nya Meditalk, karena kami juga akan selalu mengadakan seminar menarik lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini terkait pengisian link presensi yang kedua bagaimana? Apakah masih proses mengisi atau sudah selesai? Bagi yang sudah selesai boleh ketik angka 2 di kolom chat Zoom teman-teman. Oke nih dari Kak Putri, sudah selesai. Dari yang lain bagaimana? Oke, dari Kak Nurfadila. Ini karena udah pada selesai, kalau gitu saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Zati, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Bagi teman-teman yang sudah mengisi link presensi yang terakhir, disilakan untuk leave Zoom. Dan bagi teman-teman yang masih mengisi, boleh dilanjutkan. Sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih.